Sudah pergi jauh, itu menjadi kata pertama yang diucapkan SNF ketika ditanya di mana anaknya. Ya, betapa kagetnya saksi ketika melihat tubuh korban yang masih balita bersimbah darah di tempat tidur. Di usianya yang baru 26 tahun, SNF merawat dua anaknya yang masih kecil tanpa kehadiran suami di sisinya. Apakah hal itu memengaruhi mentalnya? Ada banyak teka-teki mengapa SNF tega menusuk putranya sendiri. Apalagi sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, SNF sempat membawa anak-anaknya ke bandara untuk pergi ke suatu tempat sesuai dengan bisikan gaib yang didengarnya. Jadi si istrinya ini pergi ke bandara bersama anaknya. Katanya dia mau pergi ke suatu tempat karena ada panggilan. Ini tadi bisikan gaib tadi, halusinasinya si pelaku. Nah seperti itu. Nah, pada saat itu pihak dari keamanan bandara menelpon suaminya, memberitahukan bahwasannya istrinya ini sedang ada di bandara dengan membawa dua anaknya dan juga ada barang. Nah setelah dikonfirmasi ke suaminya kaget. Kenapa kok tiba-tiba di bandara tidak memberitahukan sebelumnya kepada suaminya? Pada saat itu langsung komunikasi antara suami kepada istrinya dan pada saat itu langsung difasilitasi oleh suaminya untuk diinapkan di Hotel Haris di Kota Bekasi. Nah saat itu juga dibantu oleh pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyiapkan taksi untuk berangkat ke Kota Bekasi. Nah kemudian setelah sampai di Bekasi, nginap di Hotel Haris, sampai check-in di Hotel Haris jam 11 malam. Nah, kami juga sudah lakukan cek ke Hotel Haris dan membenarkan pihak hotel check-in jam 11 malam, check-out jam 3 pagi. Keluar hotel jam 3 pagi, ini dia sempat meminta bantu petugas hotel untuk mesen taksi, namun ketika taksi datang malah si pelaku dan dua anaknya berjalan kaki. Ini yang kami duga dia berjalan menuju ke rumahnya pulang pada jam 3 subuh pada hari Kamis tersebut. Nah setelah sampai di rumah, si suami tetap langsung menghubungi tapi tidak bisa, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai pukul jam 10 pagi hari Kamisnya. Posisi suami udah di Medan itu, Pak? Posisi suami masih di Medan pada hari Kamis pagi. Nah kemudian setelah jam 10, setelah dari malam subuh jam 3 subuh sampai dengan pagi jam 10 tidak bisa dihubungi, jam 10-nya dihubungi baru diangkat. Nah ditanya, kemana anak tersebut? Nah, ini dia berhalusinasi lagi. Dia mengatakan sudah pergi jauh. Nah seperti itu. Nah, sehingga mengirim orang dekatnya suami. Ya benar. Sehingga suaminya mengambil inisiatif untuk mengirimkan saksi NA untuk mengecek. Ternyata memang benar dilihat oleh saksi NA anak tersebut atau korban dalamnya sudah berlumuran darah tergeletak di kamar lantai 2. Ahli mengatakan SNF mengidap skizofrenia sehingga mengalami halusinasi. Selama 2 bulan terakhir pun suami SNF, MAS, menyadari perubahan perilaku istrinya. Dari hasil pemeriksaan psikologi, tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir dan gangguan persepsi. Nah, ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. Suaminya mengetahui nggak kalau misalkan istrinya ini mengalami skizofrenia? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap suami tersangka, kita mengetahui ada keanehan lebih kurang 2 bulan terakhir.
Nah, keanehan ini yang diduga suaminya ini sebagai faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan anak ini. Nah, keanehan inilah yang muncul dari 2 bulan terakhir ini sehingga terjadi kasus pembunuhan. Dan ini istri kedua atau istri pertama dari ini istri pertama dari suaminya. suaminya dan berapa? Polisi menambahkan, selama 2 bulan bergelagat mencurigakan, SNF tetap tinggal di rumah elit ini hanya bertiga dengan anak-anaknya. Sementara suaminya berada di Medan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, lantas sebenarnya apa analisa motif pembunuhan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza Indragiri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza menangani langsung kasus ini Mas, dan tadi sempat disimpulkan juga ya mengenai skizofrenia. Apakah betul? Oh, saya tidak menangani kasus ini. Ya. Analisa dari Mas Reza secara dari psikolog forensik seperti apa? Gini, kalau mengacu pada pernyataan pihak Polri bahwa tersangka ini disimpulkan mengidap skizofrenia, maka sesungguhnya perbincangan tentang motif, bagaimana perencanaan dan seterusnya tidak lagi relevan. Karena jangankan otoritas penegakan hukum, tersangka atau pelaku kejahatan yang mengalami skizofrenia pun niscaya tidak akan bisa menjelaskan tentang sebab musabab, tentang motif atau apapun itu namanya. Karena itu menurut saya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sesungguhnya kita tidak sebatas berbicara tentang orang yang diduga memiliki kelainan jiwa. Bukan itu. Pokok permasalahannya adalah kita sedang berbincang tentang orang yang melakukan tindak pidana. Namun ada kalimatnya bahwa orang yang bersangkutan diduga memiliki kelainan jiwa. Nah, dengan memberikan garis bawah pada dasar kita sedang berbincang tentang orang yang melakukan tindak pidana, maka semestinya persepsi kita sama bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana ketika kemudian dibawa ke ranah hukum hampir bisa dipastikan akan melakukan segala macam strategi atau siasat agar bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Salah satu siasat atau strategi yang bisa dimainkan oleh pelaku adalah malingering, alias pura-pura sakit. Baik pura-pura sakit secara keseluruhan, atau pura-pura sakit secara sebagian, atau adanya kesenjangan antara sebutan, antara diagnosis dengan gejala yang dia tampilkan. Nah, kita tinggal memilih apakah kita mau percaya terhadap klaim, terhadap simpulan bahwa tersangka dalam kasus ini misalnya memiliki kelainan jiwa, Baik, atau kita memilih untuk mengedepankan kecurigaan bahwa yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan sedang juga memainkan strategi atau siasat dalam rangka lolos dari lubang itu. Baik, Mas Reza, yang ingin kami tahu dengan pemeriksaan selama beberapa hari ini artinya cukup singkat, apakah sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pelaku ini memang terindikasi mengidap skizofrenia? Analisis Anda, Mas? Bagi saya, semakin banyak pisau analisis yang dikenakan akan menghasilkan gambaran atau deskripsi kondisi tersangka secara lebih rinci. Karena datanya lebih rinci, maka mudah-mudahan simpulannya juga akan jadi lebih akurat. Agar itu bisa tercapai, maka misalnya gunakan pendekatan yang majemuk, pemeriksaan terhadap diri tersangka, kemudian juga lakukan pemeriksaan terhadap medis tersangka, mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di puskesmas, dimanapun tempatnya, sehingga riwayat kesehatan tersangka juga bisa terpantau sejak sekian waktu silam. Demikian pula dengan melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitar kehidupan tersangka, yang barangkali memiliki kesempatan untuk mengamati tindak tanduk, perubahan perilaku, atau apapun namanya yang juga ada pada diri tersangka. Nah, dengan pendekatan majemuk semacam inilah, maka sekali lagi mudah-mudahan datanya akan jadi lebih banyak, sehingga simpulan tentang tersangka juga akan lebih solid, akan lebih akurat. Harapannya demikian. Ya, Mas Reza, ini dalam waktu 2 hingga 3 hari sudah disimpulkan oleh pihak kepolisian begitu ya, sudah dirilis informasinya bahwa memang
tersangka ini mengidap skizofrenia. Apakah ini artinya nampaknya terlalu dini atau tidak, Mas? Beberapa jam lalu saya memang berkesempatan bertukar pikiran dengan pihak Polres Bekasi, kalau saya tidak salah ya, yaitu Bapak AKBP Muhammad Firdaus. Beliau katakan bahwa beliau sudah melakukan interogasi langsung terhadap tersangka. Dari hasil interogasi itu, Pak Firdaus katakan bahwa tersangka sedikit banyak memendam perasaan kecewa dikarenakan suaminya sudah meninggalkan rumah cukup lama, dan ada semacam perasaan-perasaan tidak senang yang kemudian terlampiaskan kepada anak. Kritisi saya adalah, kalau memang hasil interogasinya seperti itu, informasinya lengkap dan runtut semacam itu, tersangka bisa menjelaskan suasana batinnya, tersangka bisa berbincang tentang bagaimana dia melakukan displacement, yaitu pengalihan target dari target utama ke target pengganti dan seterusnya. Justru saya pertanyakan, skizofrenianya di mana? Karena yang saya pahami, ketika seseorang betul-betul disimpulkan mengidap skizofrenia, maka praktis sulit bagi kita untuk mempercayai apa yang dia katakan. Karena ada gangguan berpikir, ada gangguan persepsi yang harus saya katakan parah, yang sekali lagi, jangankan kita, yang bersangkutan pun tidak bisa menakar, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan itu. Baik, ini menarik ya Mas, kalau kita lihat tadi, kita dengarkan penjelasan dari Mas Reza bahwa pelaku masih bisa menjelaskan bagaimana perasaannya. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya yang dirilis oleh pihak kepolisian, seperti tadi sempat berjalan dari hotel di tengah dini hari, kemudian perilaku lainnya, apakah Mas Reza melihat mungkin ada gangguan psikologis lainnya? Begini, saya bukan orang klinis, jadi berjalan malam hari sepanjang tidak memiliki implikasi hukum, itu bukan persoalan yang berada di ranah pemikiran saya, itu ranah pemikiran klinis. Tetapi ketika suatu perbuatan itu memiliki implikasi hukum, barulah psikologi forensik relevan di situ. Nah, yang ingin saya katakan adalah terkait dengan berjalan kaki malam hari, bepergian ke airport, saya sejauh ini belum melihat ada sebuah implikasi forensik. Tapi ya sudah nyata-nyata tampaknya di depan mata kita terkait dengan masalah hukum adalah bagaimana, maaf, ada seorang ibu yang sampai hati menyakiti bahkan menghabisi nyawa putra kandungnya dengan cara yang sedemikian keji. Ketika berbincang tentang perilaku kekerasan, apalagi kekerasan terhadap anak yang sedemikian kejam itu, saya selalu mengutarakan 3 kemungkinan. Pertama, seberapa jauh kemungkinan bahwa pelaku pidana secara umum memang memiliki kelainan jiwa tertentu yang bisa berkonsekuensi pada dia tidak lagi harus bertanggung jawab secara pidana sesuai pasal 44 ayat 1 KUHP. Kemungkinan yang kedua, seberapa jauh pelaku berada di bawah pengaruh nafza, berada di pengaruh zat-zat tertentu yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk menilai situasi secara objektif sehingga sampai hati melakukan tindakan yang sedemikian brutal. Atau yang ketiga, karena pelaku tidak bisa meluapkan amarahnya, dendamnya, kebenciannya kepada target utama, maka dia mencari target pengganti. Siapa yang paling potensial menjadi target pengganti? Target pengganti yang paling potensial adalah individu-individu yang berada di dalam penguasaan pelaku dan memiliki kelemahan secara multidimensional. Baik itu kelemahan yang sifatnya fisik, tidak mampu melakukan perlawanan frontal, kelemahan secara psikis, bisa dimanipulasi, bisa disugesti, bisa diintimidasi, dan juga kelemahan secara sosial. Di anak misalnya sulit bagi dia untuk mencari pertolongan, menghafal nomor darurat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada titik itulah saya merasa pihak kepolisian perlu sangat-sangat cermat untuk memastikan kita sedang mencoba tidak menangani tersangka yang sudah melakukan kekerasan karena pengaruh narkoba, karena ada kelainan jiwa, atau karena yang bersangkutan mencari target pengganti untuk meluapkan perasaan negatif. Jadi menurut pandangan Anda lebih memungkinkan jika tersangka ini sebetulnya tujuan utamanya adalah karena sakit hati kepada suaminya hingga akhirnya menyalurkannya kepada anaknya sendiri, begitu Mas? Itu salah satu kemungkinan yang perlu diuji. Tetapi agar proses pengujiannya tuntas, semestinya kasus-kasus semacam ini di stop di tingkat polisian. Yang ingin saya katakan, mari kita buka pasal 44 ayat 2 KUHP. Pasal 44 ayat 2 KUHP berbunyi kurang lebih bahwa orang yang
didakwa melakukan tindak pidana, tapi pada saat yang sama dianggap atau dinilai memiliki kelainan jiwa, hakim akan bisa memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Dengan rumusan pasal 44 ayat 2 seperti itu, kita bisa tangkap bahwa ketika sudah terjadi sebuah peristiwa pidana dan pelakunya dianggap memiliki kelainan jiwa, tetap proses hukumnya harus berlanjut sampai ke pengadilan. Baik, kami tangkap karena poinnya bukan Mas polisi, Reza. melainkan hakim yang mengukuhkan. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik atas waktu dan analisisnya. Artinya ini masih cukup panjang perjalanan kasus ini untuk membuktikan sebenarnya apa yang menjadi motif ibu tersebut melakukan aksinya.